Shalom. Kok shalomnya kurang mantap saudara? Shalom. Puji nama Tuhan saudara, hari ini saya mau ajak saudara belajar gagal apa yang dijanjikan. Hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat saudara dari Yosua pasal 13 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Saudara, kalau seandainya pagi ini, siang ini Tuhan datang ngomong sama saudara, dikatakan engkau sudah tua, sudah lanjut umurmu. Semua firman yang kujanjikan, semua daerah, semua kesempatan, apapun yang kujanjikan samamu, engkau gagal mendapatkannya. Wow, saudara. Alangkah sayangnya kalau Tuhan sudah memberi, terus kita nggak ngerti cara ambilnya, saudara. Saya bilang, aduh saya haus, padahal di depan saya ada air, tapi saya nggak tahu cara mengambilnya. Saya akan tetap haus, saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, kita mau lihat satu-satu, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara, ini tempat di mana ketika Tuhan ngomong sama Yosua di Shilo, saudara, waktu dia bagi-bagi daerah itu, di sini tempatnya, engkau sudah tua, tapi masih banyak tempat yang kau belum duduki. Nah saudara ini kasih Tuhan, kenapa saudara? Kita balik sebentar dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan, saudara, menciptakan saya dan saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sebenarnya punya target sendiri. Tuhan punya goal setting, dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, tujuan Tuhan membuat saya dan saudara segambar dengan rupa Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya mereka berkuasa atas tiga sumber daya alam, langit, laut, udara, saudara. Langit, udara, ya langit ya udara ya. Langit, laut dan daratan. Kenapa saya dan saudara bisa gagal, saudara? Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ngomong gambar Allah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya anak, saudara ya, atau punya cucu, ketika saudara punya anak pertama, ketika orang bilang, ih kayak bapaknya nih ya, ini nih kayak mamaknya ya, ini kayak opungnya ya, ini kayak akongnya ya, ini kayak omanya, saudara senangnya bukan main saudara. Apalagi minggu depan mau sinjiang kan saudara ya, ini cucunya mirip kayak akong, cepat angpaunya keluar saudara. Nah saudara dikasihkan bangga saudara ya. Oh ini mirip papanya, sifatnya kayak papanya, rajinnya kayak mamanya, ada DNA-nya saudara. Kan luar biasa saudara. Tapi kalau orang bilang, ini kok kayak anak tetangga ya. Oh, saudara bisa tersinggung kita. Nah gambar Allah, apa yang dimaksud dengan gambar Allah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berani percaya diciptakan menurut gambar, dianggap sama sifatnya, moralnya, spiritualnya, intelektualnya. Berarti kalau gambar Allah ini rusak, maka apa yang dijanjikan Tuhan seperti di Joshua tadi kita gagal. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya Daud tahu betul. Dalam Mazmur pasal 24 ayat 3-4 dia bilang begini, sebenarnya siapa sih yang boleh ke gunung Tuhan? Sebenarnya siapa sih yang boleh ketemu sama Tuhan? Siapa sih yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Terus dia sendiri jawab, aku tahu orang pertama tangannya harus bersih. Tangannya harus bersih, hatinya harus murni, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Kalau tipu kan pakai mulut saudara, dan yang tidak bersumpah palsu juga mulut. Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 unsur yang membuat saya dan saudara segambar dan serupa dengan Tuhan. Paling tidak yang pertama tangannya bersih. Yang kedua hatinya harus murni. Dan yang ketiga mulutnya harus dijaga. Nah kita lihat satu-satu saudara yang dikasih Tuhan. Saudara bersih tangannya. Tangan yang sama kita pakai memuji menyembah Tuhan. Tangan yang sama kita angkat. Tangan yang sama kita pakai untuk menompangkan tangan pada orang sakit. Tangan yang sama kita pakai untuk mengusir setan. Tapi tangan yang sama juga kita pakai untuk menghakimi saudara. Tangan yang sama juga kita pakai untuk menembak orang yang terluka. Saudara ini kasih Tuhan dengar baik-baik. Tangan ini harus bersih. Tangan yang pakai memuji Tuhan, tangan yang sama juga kita pakai untuk lakukan dosa saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan hanya tangannya bersih, tapi tangan ini juga harus rajin saudara. Amsal pasal 10 ayat 4 bilang begini, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya, menjadikannya diberkati karena tangannya rajin. Bahkan di kitab Pengkhotbah ditambahkan lagi saudara, dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan,
Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau mau pergi? Kalau sudah mati engkau mau rajin pun gak bisa, saudara. Makanya tangan ini satu harus bersih. Kedua, tangan ini harus rajin. Jadi makan jeripaya tangan ini. Mazmur pasal 128 ngomong dengan jelas. Berbahagialah orang yang takut Tuhan. Itu pertama, saudara. Yang makan dari hasil tangannya. Ada banyak orang makan dari tangan orang lain. Ada banyak orang makan dari keuntungan gelap. Ada banyak orang makan dari keringat orang lain. Ada banyak orang makan bukan apa yang dia kerjakan. Makanya kalau engkau makan dari hasil tanganmu, istrimu akan seperti ini, anakmu akan seperti ini. Itu kitab Mazmur. Nah, saudara ini kasih Tuhan, tangan harus bersih. Tangan yang bersih, tangan yang rajin. Yang kedua, hati ini harus murni, saudara. Saudara ini kasih Tuhan, hati kita ini harus beres dengan hati kita. Saya selalu ngomong, saya ini udah beres dengan hati saya. Saya enggak pernah pusing, saya enggak pernah iri hati, saya enggak pernah cemburu, saya enggak pernah serakah. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah dan saya puji. Nah, saudara ini kayak hati harus murni. Dikatakan begini, saudara. Kalau kita lihat firman Tuhan bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini perlu dijaga, saudara, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, kalaupun saudara dandan mukamu tebalnya pun mau 5 cm, saudara, bedaknya. Tapi kalau hatimu nggak beres, saudara nggak bisa bohong. Saudara boleh senyum, tapi ujungnya pahit, saudara. Saudara boleh ketawa, saudara boleh, hati nggak bisa dibohongi, saudara. Hati ini harus murni, hati ini harus dijaga. Makanya firman Tuhan ngomong dengan jelas, saudara ini kasih Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat yang ke-15 dikatakan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dikatakan dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran dikatakan ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi hati ini harus bersih, saudara, supaya kemanapun kita pergi, kita ini membawa damai. Kalau itu tergantung daripadamu, kata kitab Roma, hiduplah damai dengan semua orang. Amin. Hati harus dijaga. Kalau saudara penuh kemarahan, penuh kebencian, kita nggak bisa, saudara. Kadang-kadang kita ini kan diproses. Kapasitas hati kita ini selalu diproses, saudara. Saudara, kadang-kadang kita nggak pernah lihat proses. Makanya ketika proses itu datang, kita kaget, hati kita nggak siap. Makanya kapasitas hati ini harus diperbesar. Bagaimana caranya? Ya dengan proses, saudara. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Kalau kita lihat, tadi dikatakan bersih tangannya, murni hatinya. Habis itu apa? Tidak menggunakan mulutnya untuk penipuan dan bersumpah palsu. Yang ketiga, kita ngomong soal mulut. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kalender Yahudi, kalau Imlek besok kan kalendernya Chinese, saudara ya. Dia sudah tahu ini tahun apa, saudara. Kalender Muslim, kalender Jawa, kita pakai hari-hari adalah kalender Masehi. Orang Yahudi dia pakai kalender Yahudi, saudara. Bagi orang Yahudi, dari bulan September kemarin kita sedang masuk ke dalam tahun yang namanya 5780 Ayin P, saudara. Ayin P artinya apa, saudara? Diingatkan untuk setiap orang menjaga mulut, saudara. Makanya mulut ini sumber berkat tapi juga sumber kutuk, saudara. Nah, kita akan lihat satu-satu. Saudara, ternyata mulut ini punya kuasa. The power of the mouth, the power of the tongue. Ayin P. Makanya hari-hari ini mulut ini biarlah saya dan saudara pakai untuk mengucap syukur, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 8 ngomong dengan jelas. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Dikatakan dengan ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat dikatakan menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar
burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh apa saudara? Sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun, perhatikan saudara, yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah seperti sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Mulut ini kalau nggak dijaga dengan benar akan menjadi racun. Sementara yang binatang apapun di udara, di laut, di darat, semua bisa dijinakkan. Saya ini kan peneliti satwa liar saudara. Dan saya buktikan itu saudara. Dari dulu sampai sekarang semua binatang liar kami jinakkan. Ini burung saudara, ini di depan gereja. Sampai hari ini enggak dirantai, enggak diikat saudara. Dia berdiri situ, dia terbang, dia balik ke sana, dia pergi kemana. Orang sampai bingung, Pak enggak dirantai, enggak dirantai. Saudara, padahal untuk menjinakkannya kalau saudara di Amerika, di Asia Tengah segala macam, hanya dalam 1 bulan saudara. Matanya ditutup, tangannya dirantai saudara, dia enggak kemana-mana lagi. Nah saudara ini kasih Tuhan, ini contoh aja saudara. Jadi dia pun nggak mau. Ayat ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulut ini perlu dijaga. Karena itu kunci berkat. Karena itu kunci kehidupan. Saudara, yang pertama Yesaya 50 ayat 4, saya mau ajak saudara perhatikan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi apa saudara? Semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi kalau mulut saya dan saudara dipakai dengan benar saudara, bonusnya adalah setiap pagi ia mempertajam apa saudara? Pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau mulut saudara-saudara pakai benar, telingamu dipertajam Tuhan untuk mendengar. Saudara ini kasih Tuhan satu kali, saudara ini kasih Tuhan, saya ini ada di Bali saudara ya, dari tanggal 11 September. Saya itu sedang menuju ke Asmat. Saudara ya, Kabupaten Asmat, ibu kotanya itu Agat saudara. Jadi dari 11, 12 itu Roh Kudus sudah ngomong dulu nih. Saya sudah dengar nih dari nurani saya, spiritual saya, kamu jangan ke Asmat. Kamu jangan ke Asmat. Saya bilang, kenapa saya nggak boleh ke Asmat? Kok kuat sekali. Saya teks istri saya, kok kayaknya Roh Kudus ingatkan aku jangan pergi ke Asmat ya. Saya teks pendeta saya, kok Roh Kudus ngomong jangan ke Asmat ya. Padahal kan di Papua kan baru rusuh tapi sudah damai. Asmat pun sudah deklarasi damai, nggak ada kaitannya ini. Tapi kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, nanti terbakar kota itu, kamu nggak bisa lari kemana-mana. Karena kota itu di atas rawa-rawa, saudara. Pakai papan di mana-mana. Oh gitu ya. Akhirnya tanggal 15, tanggal 16 pagi saya pulang, saudara. Saya nggak jadi pergi. Pulang ke Batam. Padahal ini sudah setengah jalan dari Denpasar, tinggal ke Timika itu tinggal setengah jam, 3 atau 4 jam. Habis itu dari sana saya terbang hanya 40 menit sudah sampai ke Agat. Habis itu naik speedboat sedikit sudah sampai. Saudara. Akhirnya saya pulang, saudara, ke Batam. Tanggal 17 pagi saya dikirim gambar yang kebakaran itu. Cuma teks, Asmat terbakar. Sepertiga dari kota Asmat habis lulu lantak, Agat saudara. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan sedang mempertajam telingaku. Amin saudara. Kalau seandainya saya tetap pergi saudara saya gak bisa bayangkan bagaimana keluar dari kota itu. Karena kok dari kota itu mesti naik speedboat ke airportnya namanya Ever saudara ya. Nah saudara, dari airport itu pesawat terbatas. Cuma ada 2 pesawat, Susi Air dengan kapasitas cuma 5 orang. Satu lagi Airfast dengan kapasitas 17 orang. Jadi saudara bisa bayangin kalau kebakar orang kan semua berebut mau keluar. Kira-kira gimana cara keluarnya? Saya bersyukur saudara, yang lain masuk ke dalam hutan kemana mengungsi semua. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan sedang melatih telingaku, mempertajam pendengaranku. Mulut ketika digunakan dengan benar, saudara ya, membangkitkan orang yang letih lesu, saudara, itu akan mempertajam telinga pendengaranmu. Jadi mulut ini harusnya dipakai untuk apa? Untuk memberi semangat yang baru. Amin. Nah saudara ini kasih Tuhan, satu kali saudara ini kasih Tuhan ketika kalau kita perhatikan firman Tuhan saudara, kita perhatikan firman Tuhan, ketika Joshua satu kali dia kepepet saudara. Yosua pasal 6 ayat 1 bilang waktu Yosua sedang mengintai, sedang masuk ke Yeriko, dikatakan Yosua pasal 6 ayat 1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk.
Kadang-kadang kita di dalam hidup ini menghadapi masalah, saudara, yang kayaknya sudah nggak bisa lagi. Nggak ada lagi pertolongan ini. Keluar nggak bisa, masuk juga nggak bisa. Melayani nggak bisa, nggak melayani juga nggak bisa, saudara. Seperti orang mati. Ternyata Joshua pernah mengalami ketika dia sampai ke Yeriko. Oh, dikatakan apa? Nggak ada lagi yang bisa keluar masuk, saudara. Semua tertutup. Kadang-kadang dalam hidup kita kan kita menghadapi usaha kita tertutup, bisnis kita tertutup, kesehatan kita kayaknya nggak bisa lagi. Waduh, masalah kita wow gitu, saudara. Tapi Yosua pernah mengalami hal yang sama, saudara. Ketika dulu waktu dia disuruh mengintai, dia ingat, saudara. Waktu 12 orang mengintai, 10 orang mengatakan apa? Oh, kota itu memang bagus, ciami, ya, mata airnya banyak, anggur, susu berlimpah. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan orang enak telah kami lihat di sana. Kadang-kadang perkataan ini nggak membangun, saudara. Wah, nggak bisa lah, kau sudah fatal, sudah habis ini, selesai, udah mati ini, nggak bisa lagi. Saudara, seringkali kita, wah bohot lah nih, waduh ya apa ini, gak iso rek, saudara, nggak bisa ini, sudah nggak ada, buntu, saudara. Yosua ingat, saudara, dulu pun orang pernah ngomong begitu. Bahkan ketika dia ngomong dengan orang lain, dengan hamba Tuhan, dengan sahabat dekat, dengan kiri kanannya dibilang apa? Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota di sana besar-besar dan kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang enak. Waktu dia jadi pengintai, waktu dia mau ngomong aja, oh nggak bisa lah. Mulut ini belum apa-apa sudah menghujat, mengeluarkan peluru yang tajam-tajam, saudara. Yang membuat orang patah semangat, yang membuat orang hilang kepercayaan, yang membuat orang lemah. Yosua mengalami hal itu, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya kita belajar hari ini. Ini tahun di mana kita semua harus menjaga mulut. Saudara, ini khotbah bukan, oh ini Pak Irwan sedang siapkan untuk tembak kiri. Tidak ada urusan saya, saudara. Saya datang ke sini melayani firman Tuhan, yang saya layani jemaat Tuhan. Bukan untuk A atau B. Saudara harus catat itu. Dan saudara, makanya kalau saya bilang ini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa apa, saudara? Penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, kalau yang namanya jadi pendeta ini hari-hari ini kan habis dibully, saudara. Saudara, satu kali saya ke dokter gigi, saudara. Lagi enak-enak, terus dokternya pukul-pukul mulut, Pak Pendeta. Kita lagi, Pak Pendeta ini enak ya. Modalnya cuma mulut aja nih. Ngomong-ngomong terus orang percaya. Ngomong-ngomong terus duitnya mengalir. Wah hebat nih, modalnya cuma mulut. Kurang ajar, saudara. Sambil memang saya pikir-pikir nasib pendeta ini agak malang, saudara ya. Orang nggak kenal Tuhan semua dibully-bully terus, saudara. Ngomong, saudara, sampai anak saya sudah kerja, satu sudah mau tamat, baru mereka berani ngaku, Bapak kami itu pendeta. Dari SMA dibully, sampai mereka takut, saudara. Tapi terakhir dia bilang gini sama maminya, kalau sampai satu saat kami dipanggil melayani Tuhan, kami tahu standar ukuran kami melayani, ya tentu Bapak kami. Saudara, itu membuat hati saya bersuka cita. Tapi bertahun-tahun dia nggak berani ngomong. Karena apa? Ya kayak gitu, saudara. Ke dokter gigi pun, bapaknya pun dibully sama dokter gigi, saudara. Terus saya bilang waktu sudah keluarkan kan agak bengkak-bengkak, oh dokter, makasih ya dokter, terima kasih buat hinaannya. Tapi saya mau ngomong sama dokter, memang saya modalnya mulut, tapi mulut saya sendiri, dokter hidup dari mulut orang. Nih kau, 1-0, saudara. Ya kan, saudara, kalau nggak ada mulut, macam mana dia hidup, saudara? Kalau saya hidup dari mulut saya sendiri, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah saya dan saudara hari-hari ini penuh hikmat, amin. Karena orang sedang menantikan jawaban kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, tadi memberi semangat, saudara ya, mulut. Yang kedua, di Efesus pasal 4 mencatat apa, saudara? Jangan kita apa, saudara, berkata kotor. Apa, saudara? Berkata kotor. Saya ini kan dari kampung, saudara, dari Jambi. Sekarang saya tinggal di Batam, mengembalakan, jadi rektor, pegang departemen misi pusat, gereja Bethel, saudara. Tapi waktu kami di Jambi, saudara, di kampung, nama kampung kami itu Cina Kebon. Orang kebon ini kerjanya cuma piara babi dan pakla, berburu, saudara ya, pakai anjing. Saudara tahu, hampir setiap pagi yang keluar dari mulut mereka itu adalah sumpah serapah. Setiap pagi yang kami dengar adalah kata-kata kotor, makian, kemaluan laki, kemaluan perempuan, sumpah serapah, kutuk, saudara, itu jadi hal yang kebiasaan. Dan saudara tahu, satu kali waktu kami mulai melayani, saudara, saya ingat betul ada seorang bapak umurnya sekitar 58 tahun, saudara.
Ketika itu dia lagi buta, kami terus buta dari kecil, bukan, saya buta dari umur 30-an. Loh kok bisa Cek? Kami bilang, oh iya karena saya jalan naik sepeda jatuh tiba-tiba buta. Oh kita layani, tapi bukan saya aja buta, dia bilang. Ponakan saya juga buta. Kita bingung, kumpul-kumpulin ada 6-7 orang. Sepupunya buta, ponakan langsung buta, ponakan sepupu buta, laki semua. Mulailah kita cari tahu saudara, kita korek, mulailah mereka bercerita. Ternyata nenek mereka, waktu kakak paling, jadi kakak bapaknya yang paling besar, laki-laki, itu mengecewakan amanya, neneknya saudara. Entah faktor uang, entah faktor harta, pokoknya mereka bertengkar bapak sama anak. Ini bapak sama anak, mama sama anak yang gak kenal Tuhan saudara. Jadi mamanya, jadi omanya yang paling senior ini saudara, dia ambil garu saudara, dia hidupin, dia sembahyang di depan rumahnya. Dia bilang apa? Aku sumpah kamu, setiap keturunan lakimu, laki-laki, cucu laki, apa saja keturunan laki dari keluargamu, aku sumpah biarlah semua buta. Ditancapkan di meja sembahyangnya saudara. Sampai garu itu habis. Berjalannya waktu saudara. Ini kan lahir anak-anak mereka saudara. Yang satu jatuh naik sepeda buta, ponakannya laki umur 17, jalan kan bongkok-bongkok gini, kepalanya hantam truk mobil, buta. Saudara, tiba-tiba jatuh dari ranjang, buta. Bukan dari kecil. Saudara, kami dapat ternyata kalimat kutuk itu untuk orang yang gak kenal Tuhan itu dikejar sama. Karena itu kutuk saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, terus kami tantang dia untuk kami layani. Harus terima Yesus. Dia bilang, wah enggak. Karena dia orang kebonnya, wah cingkiasi, wah kiasi, aku takut mati, aku gak mau kangko, saya gak mau susah, jangan suruh kami terima Yesus, kami takut lebih berat lagi. Saudara, mereka menolak. It's okay, kami gak bisa lakukan. Cuma saya ingat, karena kata-kata, kadang-kadang kita kan seperti itu saudara. Kita kesal sama anak kita kesal, matilah kau, wah kita pukul, mati. Kadang-kadang kita kesal sama suami, entah apa pekerjaan, anak yang kita hajar. Sering gak kita lihat gitu? Sering. Jangan pernah ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Amin. Yang ketiga saudara, bukan hanya kata-kata kotor saudara, tapi juga kata-kata di dalam Matius katakan kata-kata yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, saya ingat betul, saya gak usah cerita orang lain. Satu kali saya itu masih kelas 2 SMP saudara. Bapak saya itu lagi makan dengan teman-teman pengusaha. Biasa orang gak kenal Tuhan, dulu kami kan belum kenal Tuhan. Bercerita tentang kekayaan sambil ketawa-ketawa sambil minum saudara. Dan dia bilang apa? Oh kalau wah punya kehe ini beliau lah, ciak beliau. Makan gak habis. Bahkan sampai keturunan ke-7 pun gak habis. Sambil kata orang Chinese tua pau, bual saudara ya. Sambil membanggakan, kenapa? Karena dia seorang penyelundup saudara. Melakukan smuggling tahunan saudara. 1 bulan 2 kali dari Jambi Singapura. Setiap kali dia pulang dari Singapura, pasti dia bawa emas batangan di badan ini pakai tali pinggang saudara. Maaf ngomong saudara, satu kali stafnya jatuh ke sungai mati saudara, karena keberatan. Ini kan 1 kilo cuma kecil-kecil aja saudara. Tapi 1 keliling pinggang ini 10 kilo, 15 kilo kan cuma tempel. Jadi saudara bisa bayangkan sebulan 2 kali dan dia sudah lakukan tahunan. Saudara, jadi dengan bangga, belum lagi investasinya ke kiri ke kanan. Tapi kalau aku mau mati, dia bilang gitu, saya lagi duduk saudara. Dia tunjuk, aku akan jual semua hartaku supaya anakku ini tahu bagaimana susahnya cari uang. Sambil ketawa-ketawa saudara. Kata-kata sia-sia dia keluarkan. Saudara tahu ketika ayah saya meninggal itu umur 53. Waktu dia sedang di ICU, dia panggil mama saya. Waduh kesian anak-anak ya. Kalau aku mati, utangku bagaimana? Saudara tahu dia meninggal. Kami dililit hutang habis-habisan. Kenapa? Ketika dia pinjam uang ke bank, waktu dia lagi hebat. Bank gak mau pakai terima jaminan. Bapak gak usah lah terlalu banyak kehoe bapak ini kira-kira. Bapak ngomong aja jaminkan dirimu. Jadi safe garanti. Dia tanda tangan surat itu, ketika orang bank datang kasih kami lihat, ini saudara lengkap dengan notaris segala macam. Di situ tertulis, jika Tuan Andri Wijaya tidak bisa menyelesaikan hutang, maka hutangnya akan ditanggung renteng oleh anak-anaknya. 1 anak laki semua ditulis. Wah mak, kami hidup di bawah hutang. Saya sendiri pribadi hidup di bawah hutang 7 tahun saudara. Proses berjalan, hidup begitu susah, kenapa usaha gak pernah maju saudara. Sampai 1 kali sudah kenal Tuhan, saya sudah mulai melayani Tuhan, sudah mulai full time saudara. Roh Kudus ingatkan saya, tiba-tiba saya ingat peristiwa sekian puluh tahun yang lalu. Saya ngomong sama mama saya, Ma, Roh Kudus ingati gua, ingati Iwan. Papa dulu pernah begini, wah mama saya kaget.
Satu-satu dia telepon dari koko saya sampai adik paling kecil. Mama minta maaf, cabut setiap perkataan sia-sia, cabut dalam nama Yesus. Hari ini mama memberkati, pelayanan kalian diberkati, kalian begini. Dan sampai hari ini pelayanan kami diberkati, dipulihkan saudara. Dengar baik-baik saudara. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, ketika kita marah sama anak, ketika kita marah, kau ingat ya, harta ini tidak ada bagian kau. Kalau kita pisah, kau tak dapat harta gonong gini. Anak kita yang nakal, kau ingat ya, kau anak papa, kau bukan anak papa. Kau nggak dapat bagian. Saudara, belum apa-apa kita sudah lepaskan kutuk. Jangan pernah ada kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kita. Amin saudaraku. Nah saudara, ini kasih Tuhan, tentu yang terakhir apa saudara? Kalau nggak boleh kata sia-sia, nggak boleh kata kotor, apa yang boleh keluar? Biarlah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa saudara? Doa, permohonan dengan ucapan syukur. Yang terakhir, dalam keadaan kondisi apapun, mari kita lihat ke belakang. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah bawa kami sampai sejauh ini. Kami mau mengucap apa saudara? Syukur. Amin. Saya IMB dicabut, saya bilang Tuhan terima kasih. Kami mau mengucap syukur, Tuhan sudah bawa kami sampai seperti ini. Pasti Tuhan punya rencana. Sekarang masalah gereja kami bukan masalah lokal saudara, tapi sudah sampai ke presiden. Dewan Pertimbangan Presiden telepon saya, Pak Irwan tolong datang. Saudara, saya bilang kok tiba-tiba jadi ngetop saudara. Saya mengucap syukur. Dulu orang nggak kenal, sekarang tambah kenal. Oh, GBI My Home, Tanjung Pinang, saudara. Hamba Tuhan semua WhatsApp, anggota DPR, anggota DPD, saudara. Bahkan Amnesty International telepon. Masalahmu sampai mana? Saya sampai bingung. Ombudsman telepon, tanya. Saya jadi bingung, saudara. Semua datang, wartawan TV mau datang. Saya bilang, wah saya nggak pernah masuk TV nih, saudara. Saya suruh kepala sekretariat aja yang ngomong, CNN segala macam. Nah, saudara dengar baik-baik. Makanya kita perlu banyak mengucap syukur untuk segala keadaan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan. Satu kali saudara, Pengkhotbah pasal 5 bilang begini. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Jangan sampai Tuhan rusak pekerjaan tangan kita gara-gara mulut kita ini saudara berbuat dosa. Saudara ingat waktu Pak Wiranto dulu pernah kena tikam saudara ya? Istri pejabat saudara, angkatan darat, wah ngomong kiri ngomong kanan di WhatsApp, direkam saudara. Akhirnya suaminya yang dicopot. Akibat dosa mulut, pekerjaan tangan yang baik bisa dirusak. Nah saudara ini kasih Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 11 bilang begini. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Siapa Kain? Kain adalah orang yang iri hati saudara. Melihat persembahan saudaranya diterima dia enggak. Mukanya muram. Terus Tuhan bertanya, Kain kenapa engkau enggak bisa gembira? Wah panas hati saudara. Karena akhirnya dia tikam adiknya mati. Itu dosa pertama, pembunuhan pertama. Yang kedua dikatakan, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Siapa Bileam? Hamba Tuhan, nabi Tuhan saudara. Orientasinya uang, sedikit-dikit uang, sedikit-dikit uang. Urus ujung-ujungnya dia mati saudara. Tapi ada satu lagi, dan mereka binasa karena kedurhakan seperti Korah. Dan kita nggak mau yang seperti ini. Kita nggak mau seperti Kain, kita nggak mau seperti Bileam. Kita juga nggak mau seperti Korah. Kayaknya Tuhan ngomong sama kita begini-begini. Kita yang menentukan pola saudara. Saudara dengar baik-baik. Saya selalu ngomong kemana-mana. Ada orang yang dipanggil sebagai imam saudara. Kayak saya sebagai imam. Tapi ada orang yang dipanggil sebagai tugas raja. Saudara, waktu Saul jadi raja, dia ambil alih tugas imam saudara karena Samuel nggak datang. Dia pikir Tuhan senang. Kadang-kadang pemikiran kita kan selalu pikir supaya Tuhan senang saudara. Kita pikir apa yang kita lakukan ini karena kita sayang sama jemaat. Saudara dengar baik-baik. Tuhan lebih sayang sama jemaat. Ketika anak saya dalam kritis akan meninggal saudara. Karena usus buntu pecah 13 hari. Saya hari Sabtu itu, saya sedang bergumul saudara. Bergumul Tuhan ini aduh kalau boleh perpanjang umur anakku. Tapi kalau enggak pun Tuhan, dengar baik-baik. Aku enggak akan pernah salahkan Tuhan. Tuhan lebih sayang sama dia daripada aku lebih sayang. Jadi saya mau katakan saudara, apapun yang terjadi di gereja ini Tuhan sayang sama saudara. Kok nggak ada aminnya saudara? Amin. Tuhan sayang sama saudara. Ini bukan jual, ini bukan kampanye jual Pak Irwan. No, saya cuma Tuhan sayang sama gereja Tuhan. Gereja Katolik aja Tuhan sayang. Apalagi gereja ini yang dibangun saudara dengan dasar firman Tuhan dan Roh. Tentu Tuhan sayang. Kalau segala sesuatu terjadi saudara dengar, karena Tuhan izinkan. Dan Tuhan juga mengeraskan hati supaya apa? Supaya tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi. Amin. Makanya kita perlu belajar untuk mengucap syukur. Nah saudara ini kasih Tuhan. Satu kali ada seorang wartawan.
Datang ke satu kampung, ini di Cina saudara. Dia bingung kenapa banyak kuburan yang baru mati. Oh baru saudara ya. Nah saudara dia teliti ternyata di kampung itu ada 3.000 orang saudara penduduknya. 678 orang kena HIV, 200 orang mati dalam waktu berdekatan. Dicari tahu ternyata kampung itu menyumbang darah yang sama. Waktu Palang Merah memerlukan darah, dia bilang dia akan beli. Saudara orang Chinese ini kalau dengar beli, jual beli semangat saudara ya. Darah pun dia jual saudara. Nah perawat yang ngambil darah, nggak lupa saudara ini karena saking banyaknya, ini ambil, ini nggak ganti jarum, pindah sini. Jarum yang sama ternyata penduduk itu ada kena HIV, menularlah itu semua saudara. Nah akhirnya mati 200 orang. Orang menyumbang darah seharusnya memberi kehidupan. Tapi justru yang menyumbang itu mati. Saudara ini kasih di sisi yang lain ada satu anak muda yang kena meningitis saudara. Kena virus. Wah dalam keadaan sudah koma, mamanya bikin email. Siapa yang memerlukan organ tubuh anak saya silakan ambil. Wah ngantri orang ambil. Minta inilah, minta ginjal lah. Dan dia mati. Gara-gara dia mati, 6 orang bisa hidup saudara. Saudara dengar baik-baik. Dia jadi pahlawan. Tapi tahukah saudara bagaimana Yesus mati? Saudara Yesus mati bukan di kiri, bukan di kanan. Yesus mati yang di tengah, kakinya ditumpuk yang betul saudara. Kalau saudara lihat di museum arkeologi, saudara bisa lihat bagaimana tulang kaki yang ditumpuk itu seperti itu. Kira-kira paku bengkok itu seperti itu. Saudara. Ini ada orang mati yang lain lagi saudara, yang disalibnya seperti Yesus. Karena waktu Yesus disalib ada berapa orang juga disalib saudara. Bahkan waktu Herodes mati, 500 orang disalib, dimatikan saudara. Kenapa disalibnya seperti itu? Karena itu yang paling lama matinya. Nah saudara ini kasih Tuhan dengar baik-baik. Saudara Yesus yang dilahirkan untuk mati yang mengenaskan hanya untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Dia pun gak lihat dosamu seperti apa. Sama seperti perempuan yang ketangkap lagi pelacur saudara. Dan mati, hukum kami, hukum mati. Terus Yesus bilang siapa yang gak punya dosa silakan lempar duluan. Dan akhirnya gak ada yang datang. Dan dia datang kepada guru, gak ada yang menghukum aku. Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Jangan lakukan lagi. Saudara dengar baik-baik. Hidup kita ini tidak ada yang sempurna. Kalau kita jatuh di dalam dosa dan itu disingkapkan, itu selevel di bawah maut. Kalau kita masih keras hati, pasti urusannya sama maut. Tetapi kalau sudah disingkapkan, artinya Tuhan memperingati buat saya dan saudara. Tugas saya dan saudara apa? Mari berdoa. Mari saudara lepaskan pengampunan. Toh tidak merugikan saudara. Amin. Ini yang terjadi di gereja ini saudara. Saya tidak ada kaitan. Saudara catat baik-baik. Saya hanya sahabat dan saya hanya sahabat yang datang untuk berbagi. Walaupun hari ini bukan jadwal saya. Saya bukan orang yang mau kepo saudara. Tapi saya tahu pesan yang harus saya sampaikan. Nah saudara kita akan lihat satu film sebentar sebelum kita tutup dan berdoa. Boleh klip video? Saudara ini bercerita tentang Olimpiade di Barcelona. Ini hanya 2 menit saudara ya. Saudara, Derek Redmond ini pelari cepat. Pemecah rekor lari internasional 400 meter saudara. Dan dia sudah berjanji sama Ratu Inggris, saya akan persembahkan medali emas buat Inggris. God Save the Queen akan menjadi lagu pertama di arena ini. Itu janji dia saudara. Saudara ternyata menit ke-18 saudara lihat. Urat betisnya putus saudara. Lari lagi kecepatan tinggi saudara tiba-tiba putus urat betisnya saudara. Di dalam kesakitan 150 meter sebelum finish itu yang garis urat betisnya putus saudara. Dengan tertati-tati dia berusaha untuk menyelesaikan pertandingan. Tapi dia nggak pernah mau menyerah. Karena dengan terpincang-pincang dia melari. Tiba-tiba dari penonton ada orang yang melompat, saudara. Melawan semua hakim garis semua, dia pegangan. Dan mereka bersama-sama, saudara. Dan orang yang datang di sampingnya yang berjalan bersama dia ternyata adalah bapaknya. Bapaknya hanya bilang kamu gak harus lakukan ini. Anaknya cuma bilang enggak, aku harus menyelesaikan pertandingan ini.
Dan dengan berdua, dengan tertati-tati mereka menyelesaikan garis finish. Saudara, ayah dan anak ini menyelesaikan pertandingan. Saudara, setelah menyelesaikan garis finish, saudara, saya percaya orang semua bangkit berdiri waktu itu, saudara. Hampir 65.000 orang kasih standing applause. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja ini didirikan bukan karena keluar. Gereja didirikan bukan karena hobi. Gereja juga didirikan bukan karena mau ambil keuntungan. Tapi gereja berdiri karena firman Tuhan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Alam maut sekalipun gak dapat merebutnya. Saudara harus tahu, gembala saudara ini kan sedang terpuruk. Harga yang dia bayar sudah terlalu mahal, saudara. Bukan hanya untuk orang Surabaya, tapi untuk semua hamba Tuhan. Yang sudah biasa dicaci maki, dihina, dilecehkan, ditambah lagi saudara, dibesarkan. Hamba Tuhan saudara, gembala saudara ini sedang terpuruk. Sedang tertati-tati. Tapi dia tetap harus menyelesaikan pertandingan. Kita nggak mau dia keluar dari arena pertandingan. Saudara harus tahu ada Bapa di sorga yang senantiasa memperhatikan. Seperti pertandingan tadi, saudara. Seringkali tanpa kita sadari kita tertati-tati, saudara. Ikut Tuhan kita juga tertati-tati. Melayani Tuhan kita tertati-tati. Tetapi kita tetap harus menyelesaikan pertandingan. Kita nggak mau dia gagal di tengah jalan. Harganya sudah terlalu mahal. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Mari kita bangkit terus. Kita dukung dalam doa. Supaya hamba ini boleh mengerti keadaannya, saudara. Amin.